Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Seri ke-7 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Saya tidak ingin hati saya juga menjadi gelap. Karena itu saya bertekad. Mesin. Arya Dwi Pangga nampak seperti lupa daratan. Dia tidak ingat lagi bahwa tubuhnya masih sangat lemah. Dia segera bangkit. Dia hampir saja tersungkur jatuh. Mesin buru-buru menangkapnya. Arya Dwi Pangga berlutut di depan Mesin sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Air matanya bercucuran membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Nona Mesin, maafkanlah saya, Nona Mesin. Ampunilah kesalahan saya. Saya telah menodai kehidupan Nona Mesin. Saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya manusia setengah iblis. Saya benar-benar manusia terkutuk. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Semuanya sudah berlalu. Tidak, Nona Mesin. Biarlah saya berlutut di depan Nona. Saya akan mencium kaki Nona. Saya akan mencuci kaki Nona sampai bersih. Asal Nona sudi memberi ampun kepada saya. Baiklah, saya memaafkan Tuan. Oh, terima kasih, Nona Mesin. Terima kasih. Rasa-rasanya hati saya bersemi kembali. Sekalipun sudah 2 hari 2 malam saya tidak makan. 2 hari 2 malam kerongkongan saya kering. Mendadak saya menjadi segar kembali. Begitu Nona Mesin mengucapkan kata-kata maaf. Terima kasih, Nona Mesin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Nah, bangunlah. Dan silakan duduk. Saya tidak biasa diperlakukan seperti ini. Saya tidak biasa melihat seseorang berlutut di depan saya seperti ini. Sudahlah. Tuan tidak perlu bersikap berlebihan terhadap saya. Persoalan ini kita anggap selesai sampai di sini. Sudahlah, Tuan. Apa yang perlu ditangisi lagi? Sekarang sebaiknya Tuan makan barang beberapa suap. Tuan tidak perlu menyiksa diri Tuan dengan cara seperti itu.
Saya hampir tidak bisa percaya bahwa akhirnya saya dapat bertemu dengan Nona Maisin dan minta maaf. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya sudah sering kali membuktikannya. Apa yang kita anggap tidak mungkin terjadi, ternyata suatu ketika terjadi pula. Nah, bagaimana Tuan Dwi Pangga? Tuan sudah puas sekarang? Ada satu hal lagi, Nona Maisin. Apakah tidak sebaiknya Tuan makan dulu bareng beberapa suap? Ayolah, silakan makan. Tuan bisa berbicara sambil makan. Tidak, Nona Maisin. Nanti saja. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Nona. Apakah itu, Tuan? Mengenai Ayuandira. Saya ingin tahu tentang bocah perempuan malang itu. Apa yang ingin Tuan ketahui tentang Ayuandira? Saya tidak ragu-ragu lagi. Ayuandira adalah anak Nona Maisin. Tapi siapakah ayahnya? Tuan Dwi Pangga, Tuan jangan serakah. Saya sudah memenuhi permintaan Tuan. Dan sekarang Tuan minta lebih banyak lagi. Saya sudah memberikan hati saya, dan ternyata Tuan bermaksud merogoh jantung saya. Tidak, saya tidak akan memberikannya. Nona tidak perlu khawatir. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Saya kira Tuan tidak perlu tahu soal itu. Saya hanya ingin tahu siapakah ayah kandung bocah perempuan itu. Tuan Dwi Pangga, saya tidak akan mengatakannya kepada Tuan. Lancang sekali mulut Tuan. Apa urusan Tuan dengan Ayuandira? Ayuandira adalah anak saya. Dan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan. Jadi dia bukan anak saya. Arya Dwi Pangga, sampai hati kau bertanya seperti itu. Kau pikir kau ini laki-laki macam apa? Kau ingin disebut sebagai ayah kandung Ayuandira, begitu? Dasar laki-laki tidak tahu diri. Kau telah berbuat kotor. Kau telah menginjak-injak tubuhku dengan lumpur yang kotor. Dan setelah itu, kau pergi begitu saja bagaikan angin lalu. Tidak. Kau tidak mempunyai hak apapun juga dengan bocah perempuan itu. Kau bukan apa-apanya. Dan tidak bisa memaksaku untuk mengatakannya. Dengan cara apapun, kau tidak bisa memaksaku. Silakan mogok makan sampai beratus tahun lamanya. Aku tidak akan goyah. Nona Maisin. Cukup. Aku tidak sudi lagi berbicara denganmu. Dan ingat, jika kau masih memanggilku dengan Maisin, Bapak Wali Kadap akan segera mengusirmu dari tempat ini. Maisin langsung beranjak meninggalkan ruangan belakang. Dia bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Maisin memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia tidak kuat lagi membendung air matanya. Dan air mata itu meleleh di pipinya yang halus. Air mata kesedihan. Ayuandira. Anakku Ayuandira. Maafkan ibumu, nak. Ini semua adalah kesalahan orang tuamu. Ayuandira. Di manakah sekarang kau ini, anakku? Sudah seperti apa kau sekarang ini, Ayu? Dulu ibu meninggalkanmu di lereng Arjuna ketika kau masih bayi merah. Dan setelah itu, ibu tidak pernah melihat wajahmu lagi. Ayu, apakah ibu tidak akan pernah melihat wajahmu lagi untuk selama-lamanya? Sang Yang Widi, jika aku boleh memohon kepadamu, aku hanya ingin memohon agar sebelum ajalku tiba nanti, aku bisa bertemu dengan anakku. Kabulkanlah permohonanku ini, ya Sang Yang Widiwasa.
bagian timur, sedangkan hulunya terletak di kaki Gunung Penangkungan. Sore itu sangat indah. Nampak dua orang sedang berlatih ilmu kanuragan di tengah lapangan rumput di tepi sungai Kapulungan. Dari jauh mereka nampak tidak sedang berlatih, melainkan bertarung secara bersungguh-sungguh. Sekali waktu salah seorang di antara mereka melompat ke udara untuk menghindari jurus-jurus lawannya. Aduh, bagus. Bagus sekali. Tunggu dulu, Ayu. Tunggu dulu. Waduh, Biung. Nafasku hampir putus. Waduh, tunggu dulu, Ayu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Mengapa istirahat lagi, Nek? Baru saja Nenek sudah minta istirahat. Sekarang istirahat lagi. Kapan latihan kita akan selesai? Jangan begitu, Nduk. Maklum, tenagaku sudah rapuh. Apa kau tidak tahu bahwa nenekmu ini sudah tua bangka? Sepertinya Nenek Raga Runting biasa-biasa saja. Dari dulu Nenek juga sudah tua. Iya, Nenek memang tua sejak dilahirkan. Menjadi lebih sempurna. Tapi ya kau harus sabar. Menimba ilmu juga jangan terlalu dipaksakan. Harus sedikit demi sedikit. Seperti itu loh orang menimba air. Harus sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung memperoleh banyak. Yang banyak asalnya juga dari sedikit, ya kan? Jadi sekarang Nenek mau istirahat dulu? Iya. Oh ya, baiklah Nek. Ayo kita istirahat Nek. Aku juga sudah merasa haus sekali. Nah, kalau begitu kita istirahat sambil minum-minum. Ayo, bukalah itu bekal minumanmu. Iya Nek. Kita minum-minum sebentar. Bagaimana dengan jurus-jurus yang kupelajari selama ini, Nek? Apa ada kemajuannya? Oh, ada. Kemajuannya pesat sekali.
Kau adalah seorang gadis remaja yang cerdas, Duk. Kau cantik dan cerdas. Kau pasti akan cepat dapat menguasai jurus-jurus emban gendong momongan. Tapi ya itu tadi, kau harus sabar. Sabar, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Sedikit demi sedikit. Yang penting menjadi bukit. Aku ingin tahu, Nek. Mengapa Nenek Raga Runting menciptakan jurus-jurus emban gendong momongan? Rasa-rasanya jurus itu sangat aneh. Namanya saja juga aneh. Emban gendong momongan. Iya, memang, Duk. Jurus emban gendong momongan memang aneh. Di samping itu, mempelajarinya juga bukan pekerjaan yang gampang. Tidak sembarang orang dapat menguasai jurus-jurus ini. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai watak momong, watak melindungi kepada yang lemah, mustahil dapat menguasai jurus-jurus ini. Nah, bagaimana, Duk? Kita teruskan lagi? Boleh, Nek. Apa Nenek sudah tidak lelah lagi? Cepat kau berdiri. Ayo, cepat berdiri dan terimalah serangan-seranganku ini. Ayu Wandira yang sekarang sudah mencoba menjadi seorang gadis remaja bergerak dengan lincah sekali. Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan menghindari sergapan-sergapan Nenek Raga Runting. Tangan kirinya mendekap sebuah golek kayu, sementara sebuah selendang berwarna kuning tersampir di pundaknya. Sungguh indah gerakannya, nampak dari kejauhan. Sebuah permainan jurus yang manis dan indah. Cukup, Ayu. Aduh, bagus sekali. Kau sudah menguasai secara baik 24 jurus emban gendong momongan. Tinggal 6 jurus lagi yang masih harus kau pelajari. Jadi semuanya ada 30 jurus ya, Nek? Iya, benar, Duk. Semuanya ada 30 jurus. Lihat, Nek. Ada orang berjalan menuju kemari. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita temui orang itu, Nduk. Kita bisa bertanya tentang ibumu. Iya. Siapa tahu dia kenal mesin. Saudara, apakah kami boleh bertanya sedikit? Ada apa, Nek? Kami ingin bertemu dengan seorang tabib wanita. Konon kabarnya tabib itu sangat terkenal. Dia pandai sekali membuat ramuan obat-obatan. Apakah saudara tahu di mana rumah tinggalnya? Oh, tabib wanita? Iya, Pak. Dia bernama Mesin. Mesin? Ya, benar namanya Mesin. Dia itu seorang wanita keturunan asing. Apakah ada di antara kalian yang sedang sakit? Kalau hanya sakit biasa-biasa saja, di desa Kapulungan ini juga ada seorang tabib. Kalian tidak perlu jauh-jauh mencari tabib yang terkenal itu. Bukan begitu, saudara. Kami tidak sakit. Kami mempunyai tujuan yang lain. Ini dia cucuku ini, namanya Ayu Wandira. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Dan konon ibunya menjadi seorang tabib terkenal. Begitu. Kau tahu
tahu di mana rumah tinggalnya, saudara? Oh, Mesin. Saya pernah mendengar nama seorang tabib wanita yang terkenal sekali. Tapi namanya bukan Mesin. Lalu siapa namanya, Pak? Iya, siapa namanya? Namanya Nyai Paricara. Dia tinggal di desa Pasuruan 1. Di sana itu. Masih jauh sekali dari sini. Di pantai Pulau Jawa bagian timur sana. Oh, begitu. Tapi namanya bukan Mesin, ya? Bukan, Nek. Namanya Nyai Paricara. Dia memang seorang tabib yang sangat mumpuni, sangat pandai. Bahkan namanya terkenal sampai ke kota Raja Majapahit. Konon menurut cerita orang-orang, Nyai Paricara pernah dipanggil menghadap ke istana untuk mengobati sakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Itu dulu, sebelum Gusti Prabu akhirnya wafat. Oh, iya. Kalau begitu, ya sudah. Bagaimana, Ayu? Apakah kita akan ke desa Pasuruan 1? Ya, lebih baik dicoba saja dulu, Nek. Siapa tahu dia memang benar-benar ibumu. Siapa tahu dia sengaja merubah namanya. Iya, benar, Nek. Lebih baik kita ke Pasuruan 1. Benar kata bapak ini. Siapa tahu Ibu Mesin merubah namanya menjadi Nyai Paricara. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih, saudara. Terima kasih atas penjelasan saudara. Ya, sama-sama, Nek. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau bisa bertemu dengan ibumu. Terima kasih, Pak. Ayuwandira melangkah sambil menggendong buntalan berisi pakaian sederhana. Nini Raga Runting berjalan di sebelahnya. Mereka terus menyusuri kaki bukit, dan mereka berjalan hingga matahari mulai condong ke sebelah barat. Sekarang mereka mempunyai tujuan yang pasti. Desa Pasuruan 1. Berhenti dulu, Nek. Berhenti dulu sebentar. Apa itu, Nduk? Sepertinya ada orang sedang berkelahi. Ayo kita lihat, Nek. Ya. Ayo kita lihat. Ayo. Siapa mereka? Benar, Nek. Ada orang sedang berkelahi. Aku juga sudah melihatnya. Mataku belum rabun, Pak. Nampaknya dua orang pemuda sedang bertarung melawan beberapa orang laki-laki bertambah. Coba lihat. Kasihan dua orang pemuda itu, ya, Nek. Boleh saya menolong mereka, Nek? Apa? Kau mau menolong mereka? Iya, Nek. Kalau tidak ada yang menolong, dua orang pemuda itu pasti akan bisa dirobohkan. Lihat saja, jumlah laki-laki bertampang beringas itu cukup banyak. Wah, 1, 2, 3. Wah, semuanya 7 orang, Nek. Pemuda itu pasti akan kalah. Biar saya tolong mereka, ya, Nek. Kau kan belum kenal siapa mereka. Loh, masa mau menolong orang saja harus kenal lebih dulu, Nek? Kalau aku harus kenal lebih dulu baru boleh menolong, wah, bisa terlambat, Nek. Mereka bisa mati lebih dulu dikeroyok orang-orang itu. Dengar, Nduk. Apa kau ini sudah merasa cukup kuat sehingga kau ingin menolong mereka? Entahlah, Nek. Tapi rasa-rasanya aku berani turun ke gelanggang. Aku berani berkelahi dengan 7 orang laki-laki itu. Kalau berani ya coba saja. Tapi bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, Nenek harus datang menolong. Nenek harus turun tangan. Bagaimana, Nek? Oh, iya, boleh saja. Sekalian untuk latihan. Coba kau tolong dua orang pemuda itu. Nenek akan melihat dari sini. Tapi benar ya, Nek. Kalau aku kalah, Nenek harus turun tangan loh. Jangan diam saja. Nanti aku bisa dibunuh. Sepertinya orang-orang itu bertampang jahat. Sudah ya, Nek. Aku akan turun. Nenek tunggu saja di sini.
Kurang ajar. Siapa kau ini? Mau mampus ya? Iya, mau mampus. Aku mau berkelahi dengan kalian, bukan mau mampus. Kalianlah yang akan mampus, tahu? Setan kecil. Sana pergi. Jangan turut campur urusan kami. Benar, adik kecil. Lebih baik kau segera pergi. Biar kami yang akan membereskan orang-orang itu. Mereka hanyalah perampok-perampok jalanan. Oh, jadi kalian perampok ya? Kalau begitu aku senang sekali. Aku senang mendapat kesempatan bertemu dengan perampok. Aku ingin berkelahi dengan perampok. Ayo, mengapa berhenti? Ayo, kita teruskan berkelahi. Kurang ajar benar. Dia berani menantang kita. Sudahlah, biarkan saja. Ini bukan kesalahan kita. Dan kalau dua anak pemuda ini sudah berhasil kita binasakan, tahan bocah perempuan itu. Jangan kita bunuh dia. Kita dapat menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Kau tahu maksudku? Iya. Iya, benar. Kau benar sekali. Bocah perempuan itu wajahnya cukup manis. Kita tidak akan rugi kalau dia menemani kita barang 2 atau 3 malam saja. Kau tidak mempunyai urusan dengan gadis kecil ini. Biarkan dia pergi. Aku tidak akan pergi. Hai perampok-perampok jalanan. Kalian pikir kalian dapat mengalahkan aku? Ayo, kita mulai saja. Awas. Ayo tuan-tuan, kita gasak bersama-sama perampok-perampok kicisan itu. Kita usir mereka. Ringan. Dia segera menghindari serangan-serangan para perampok jalanan. Semula perampok jalanan menganggap remeh kehadiran seorang gadis kecil. Tapi akhirnya mereka segera tahu bahwa ilmu kanuragan yang dimiliki gadis kecil itu ternyata mempunyai tingkatan lebih tinggi. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka memilih melarikan diri. Wah, ayo, jangan lari. Jangan lari. Dasar perampok-perampok lanjut, penakut. Terima kasih atas pertolongan adik. Sebenarnya tujuanku bukan hanya menolong kalian. Aku hanya senang bermain-main kok. Perampok-perampok seperti itu banyak kita temui di sepanjang perjalanan. Mereka suka mengganggu orang. Kadangkala mereka minta uang, tapi aku tidak pernah memberinya. Bukan uang yang kuberikan, melainkan ini, kepalan tangan. Rupanya adik belajar ilmu kanuragan ya? Iya. Apakah itu aneh? Apakah karena aku seorang wanita, lalu tidak boleh belajar ilmu kanuragan? Bukan begitu. Kami hampir tidak percaya bahwa ada seorang gadis kecil seperti adik ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Adik dapat bergerak dengan lincah sekali. Kalau misalnya adik tidak datang menolong kami, wah, barangkali pertarungan belum selesai dan belum tentu kami dapat
Dasar bocah gemblung, bocah sinting. Tapi kau ini lucu sekali. Sekalipun sudah menjadi gadis remaja, tapi kau masih tetap lucu seperti seorang bocah. Nah, dia berkata begitu pada tuan-tuannya. Dia mengatakan bahwa saya ini pacarnya. Waduh, ayu. Dia memang suka begitu, tuan-tuan. Dia suka konyol. Dia suka bergurau. Kadangkala dia suka keterlaluan kalau bergurau. Waduh, maafkan dia ya, tuan-tuan. Tidak apa, Nek. Kami juga senang bergurau. Kalau Nenek Raga Runting sedang marah, jangan diajak bergurau. Nanti dia akan bertambah marah. Dan tangan tuan-tuan bisa dipelintir ke belakang. Tuan-tuan tahu, ilmu Nenek Raga Runting hebat sekali. Iya, kami percaya, Dek. Omongan apa itu, Ayu? Siapa yang hebat? Orang sudah jompo begini kok dikatakan hebat. Kalian inilah yang hebat. Yang masih muda-muda beginilah yang hebat. Sekalipun hebat, kalau sudah tua bangka seperti nenek ini, ya sudah tidak ada apa-apanya. Tapi ngomong-ngomong, Tuan siapa ini? Cakradara dan Tuan Kuda Merta ini mau pergi kemana? Saya berasal dari kota Singasari, Nek. Dan Kuda Merta ini berasal dari kota Wengker. Kami berdua bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit. Nenek Raga Runting dan adik Ayu Andira mau pergi kemana? Kami mau pergi ke desa Pasuruan 1. Itulah pertemuan pertama antara Aiwandira dan Cakradara. Cakradara sebenarnya adalah seorang pangeran Singasari, sedangkan Kuda Merta adalah pangeran Wengker. Mereka masih keturunan bangsawan Singasari. Mereka masih keturunan Prabu Ranggawuni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.